Assalamualaikum Halo. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suara cukup jelas Ustaz. Jelas nggak? Jelas jelas. Alhamdulillah. Oke. Ayo, kita mulai. Baik baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Al-Ukhuwah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bertemu di kajian rutin kita setiap Ahad pagi. Kali ini bersama Ustadz Anwar Nasihin, pekan kelima ya. Beliau biasanya di pekan kelima. Insyaallah tema pada hari ini adalah kesempurnaan Islam. Baik, tanpa berpanjang kalam, kita awali saja majelis kita dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung saja waktu dan tempat kepada Ustaz Anwar Nasihin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat fillah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kerabat, para sahabat, dan kepada kita semua umatnya. Semoga kita bisa istiqomah mengikuti risalah yang dibawanya di Nurul Islam sampai akhir hayat. Dan semoga kita juga bisa istiqomah mengikuti jalan hidupnya yang merupakan jalan hidup semua para nabi, para rasul. Berdakwah di jalan Allah juga sampai akhir hayat insya Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Ahad pagi kelima dengan tema kesempurnaan Islam. Ya, Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata sempurna, gimana rasanya? Seneng lah, ya. Punya suami sempurna, seneng pasti. Punya istri sempurna, seneng pasti. Bangun rumah sempurna, seneng pasti. Renovasi rumah sempurna, seneng pasti. Cuma pertanyaannya, ada nggak sih sempurna? Adakah di antara antum, di antara Bapak Ibu yang suaminya sempurna? Yang istrinya sempurna? Pasti jawabannya nggak ada. Sempurna tuh kalau pakai bahasa ukuran panjang, kepanjangan enggak, kependekan enggak. Pas saja sempurna. Kalau pakai ukuran besar, terlalu besar enggak, terlalu kecil enggak. Ya pas saja, itulah sempurna. Betulin rumah, ada bahan gitu yang kurang, yang rembes, di atas kamar mandi lah, di atas tempat tidur lah, ada aja. Betulin kendaraan, udah habis banyak, ada aja kurangnya. Iyalah, nyari sempurna mah nggak bakal dapet, kecuali yang datang dari Allah. Saya ulang, kecuali yang datang dari Allah. Makanya saya mengangkat tema pada hari Islam, kesempurnaan Islam. Islam itu sempurna. Kenapa? Datang dari Allah. Ali Imran 19. Inna dina indallah. Agama Islam itu dari sisi Allah. Pasti sempurna. Kenapa kita bilang pasti? Karena Allahnya dat yang sempurna. Makanya yang datang dari Allah pasti sempurna.
Al-Quran sempurna karena Al-Quran juga datang dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, kemudian dijadikan pedoman hidup untuk kita semua. Sempurna. Jadi betapa beruntungnya kita ya menjadi seorang muslim. Berapa beruntungnya kita karena kepada kita diturunkan kitab suci Al-Quran, penyempurna kitab-kitab terdahulu. Beruntungnya kita diutus di tengah-tengah kita seorang nabi, penyempurna nabi-nabi yang terdahulu. Jadi hanya Islam dan yang datang dari Allah yang sempurna. Jadi kalau suami ada kekurangannya jadi terima, punya istri ada kekurangannya jadi terima, ya. Betulin kendaraan ada kekurangannya jadi kita nggak ngomel-ngomel banget gitu sama mekanik. Betulin rumah ada bayanya yang rembes, yang bocor, yang kurang, kita juga nggak marah-marah banget sama tukang. Bagaimana kalau kita menerima Islam yang sempurna? Harusnya kita lebih senang, lebih bangga. Ya, konsekuensi logis ketika kita sudah mengimani, meyakini Islam sempurna, Al-Quran sempurna, apa konsekuensi logis? Ya mari kita jadikan Islam, kita jadikan Al-Quran minhajul hayat, pedoman hidup. Ini saya stressing banget di sini. Karena apa? Menurut hemat saya, mohon maaf kalau saya salah. Silakan antum koreksi. Saya hanya melihat secara umum aja. Jadi kebanyakan kita, umat Islam, itu baru menjadikan Islam, menjadikan Al-Quran sebagai minhajul ibadah. Pedoman ibadah. Gimana supaya ibadah kita benar, ya? Bagaimana supaya ibadah kita sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Ya benar, ya bagus. Tapi betapa masih banyaknya umat Islam yang belum menerima Islam sebagai konsep petunjuk minhajul muamalah. Ya, bahkan tidak sedikit di kalangan para aktivis pun masih punya uang di bank-bank konvensional. Apalah. Harusnya kan bahasa naruh uang di bank konvensional, harusnya kalau kita menerima Islam sebagai konsep hidup, harusnya beralihlah ke bank-bank syariah. Kecuali darurat. Darurat sih bisa mau nggak mau. Mau umroh, mau pergi haji, setoran harus ke bank konvensional. Ya mau nggak mau, sebab kalau kita nggak melakukan itu nggak bakal bisa umroh, nggak bisa haji. Tapi ketika nggak ada darurat, ambillah uang kita. Itu namanya kita menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Jadi belum cukup Islam dijadikan pedoman ibadah, cuma ngurusin rukun Islam doang. Sholat, bagaimana supaya sholat kita sesuai syar'i? Benar. Bagaimana puasa kita sesuai syar'i? Betul. Bagaimana zakat kita sesuai syar'i? Tapi betapa banyak di antara kita kaum muslimin urusan buyuk, jual beli. Gak apa-apalah, ngurangin dikit. Ngoplos dikit, ya, nggak jujur dikit. Berapa nih handphone? 3 juta. 2,5 ya? Oh tadi sudah ada datang nawar 29 belum saya kasih. Padahal nggak ada orang datang nawar. Cuman untuk meyakinkan dia bahwa handphone ini sudah yang nawar segitu supaya dia mau beli. Mengapa kita harus berbohong? Itu artinya apa? Muamalah kita belum dengan konsep Islam. Rumah tangga yang paling luar biasa, kita umat Islam, ini kalau sudah ngomongin suksesi, memilih pemimpin, yang paling bawah RT, sampai memilih pemimpin di tingkat yang paling tinggi, lihat, dengar, udahlah, nggak usah bawa-bawa agama, RT kita muslim, non-muslim, kita punya ketua LPM, muslim, non-muslim, nggak apa-apa lah, demokratis. Jadi seolah-olah kalau kita berislam itu nggak demokratis. Kita masih mengkerit, ciut artinya kalau kita ada orang yang ngata-ngatain kita, berarti kamu primordial dong. Berarti kamu intoleran, indemokrasi. Loh, kenapa? Kan kamu cuma membenarkan agamamu doang. Nah, memang menurut kamu, ini harusnya kita bisa tuh berdebat ringan-ringan mah.
Ya, berdebat ringan-ringan mah, argumen ringan-ringan itu harus bisa. Jadi saya meyakini agama saya benar, terus saya ditanggap intoleran, ya, saya dianggap primordial, saya seorang muslim, memilih pemimpin muslim dianggap primordial, iyalah, saya boleh nanya nggak sama kamu? Harusnya kan gitu kita, relax. Iya boleh. Emang kalau menurut kamu agama-agama gimana? Ya kalau menurut aku semua agama baik, menurut aku semua agama benar. Kejar terus, santai senyum. Bener nih, menurut kamu semua agama baik dan benar. Iyalah bener. Kalau udah bilang kayak begitu, sekak coba. Kalau menurut kamu semua agama baik dan benar, gimana kalau kamu pindah agama aku aja? Selesai. Biar kita nggak berdebat terus. Latihan ngomong kayak begitu. Kalau semua agama baik dan benar, dan agamaku menurut kamu juga baik, agamaku menurut kamu juga benar, gimana kalau kamu pindah agamaku aja? Saya memilih pemimpin RT, RW terus, seorang yang sama keimanannya dengan saya, terus kamu menuduh saya primordial. Berarti kamu memilih calon pemimpin yang seagama dengan kamu, juga kamu primordial dong. Lah, wong sama-sama primordial kok ngata-ngatain? Gitu dong caranya. Ingat, ikhwan, akhwat, bapak, ibu, manusia siapapun dia yang beragama, tapi ya agama apapun, manusia yang beragama, kecuali yang tidak beragama saya nggak komen. Setiap orang yang beragama, tutur katanya, perilakunya sedikit bahkan banyak itu terwarnai dengan keyakinan agamanya. Percaya itu, catat itu. Makanya apa? Kalau saya memilih pemimpin yang seiman sama saya, terus kamu tuduh saya primordial, maka kamu memilih pemimpin yang seiman dengan kamu, ya primordial. Lawang primordial sama primordial kok pakai kata-kataan. Gitu caranya. Ya, kamu mengatakan agamaku baik, kamu mengatakan agamaku benar, tapi kamu nggak bisa pindah agama meluk agamaku. Ya percuma kamu mengatakan itu semua. Terus apa? Mana toleransi? Jelaskan kita. Dominan, harus dominan. Demokrasi itu, ya kan? Saya menghargai keyakinanmu dengan cara tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak menghalangi, tidak ngerecokin. Sebaliknya, kamu hormati saya, agama saya, jangan mengganggu, jangan menghalangi, jangan ngerecokin. Itu toleransi, itu demokrasi. Bukan ngoplos, jelaskan seperti itu. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, trouble banget, kita sedih, ngelus dada, ya Allah, Tuhan sama, Nabi sama, kiblat sama, kitab suci sama, tapi kalau sudah ngomong suksesi rame banget kita, udahlah nggak usah bawa-bawa agama. Ya nggak bisa. Jadi sekali lagi, percaya, setiap manusia, orang yang beragama, tutur katanya, sikap dan perilakunya, sedikit bahkan banyak, itu pasti terwarnai dengan agama yang diyakininya. Yang ada masalah. Jadi kalau pilihan saya yang menang, kamu jangan nuduh primordial dong. Itu demokratis. Kan demokratis suara terbanyak. Sekarang calon pemimpin yang aku pilih menang. Kamu jangan nuduh saya primordial dong. Itulah demokrasi gitu, sekak seter pakai demokrasi. Ya, nggak usah baca ayat, nggak usah baca hadis, karena mereka nggak percaya. Pakai nalar aja, pakai logika. Masa kita kalah sama Habib Nurmagomedov? Apa kata Habib Nurmagomedov? Kepada orang yang tidak beriman, kepada orang muslim, jangan dibacakan Al-Quran, jangan dibacakan hadis. Kenapa? Ya, jelas mereka nggak percaya. Ya, jadi mereka orang non-muslim nggak akan baca Al-Quran, nggak akan baca hadis. Makanya menjelaskan sesuatu kepada mereka, nggak usah baca Al-Quran, nggak usah baca hadis. Mereka nggak percaya. Tapi apa kata Habib? Tapi ingat, mereka membaca dirimu. Mereka nggak membaca Al-Quran, mereka nggak membaca hadis, tapi mereka membaca dirimu. Artinya apa? Jadilah kita cermin yang baik buat mereka. Kita punya tetangga non-muslim, tapi ketika kita sakit, dia nggak punya kendaraan, kita anterin ke puskesmas. Ayo, saya anterin tuh ada
pakai motor nggak apa-apa ya. Apalagi kalau mobil, ya kan istri saya mau melahirkan, tetangga non muslim mau melahirkan, minta tolong dianterin ke bidan, nggak punya mobil, ayo pakai mobil saya aja. Kalau dia terus mendapat sikap akhlak yang baik dari kita, itu lama-lama agamamu apa sih? Umar memeluk Islam itu nggak baca Al-Quran. Umar memeluk Islam nggak baca hadis, tapi dia membaca perilaku Nabi. Agamanya apa sih? Tuhannya siapa? Masya Allah. Kayak penting kita jadi cermin. Ya, orang kafir dibacain Al-Quran. Nih, sebagai firman Allah. Nggak percaya lah. Nih, hadis Rasul nggak bakal percaya. Capek-capek kita nyebutin ayat berarti berbusa-busa, mereka nggak iman. Sekali lagi, tapi orang-orang di luar kita, non-muslim, akan membaca dirimu. Habib Nurmagomedov dikutip oleh Anwar Nasihin, keren banget. Saya nonton ketika Habib ya meng-KO McGregor yang begitu pongah dan sombong. Luar biasa Habib Nurmagomedov, luar biasa menurut saya, ya kan? Jadi sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, ya, jangan dibacakan Al-Quran, jangan dibacakan hadis, nggak nyambung, mereka nggak bakal percaya. Tapi sekali lagi, saya ulang sekali lagi, tapi mereka orang-orang di luar kita akan membaca dirimu. Kalau mereka terpesona dengan tutur katamu, kalau mereka terpesona dengan akhlak muliamu, pada akhirnya mereka akan bertanya, agamamu apa sih? Oh, kamu baik banget, padahal aku beda agama sama kamu. Kurban, aku dibagi daging, padahal aku kan beda agama. Ya seneng banget lah aku dibagi daging. Kamu ada rambutan panen, aku dikasih sekarung, ya Allah. Agamamu apa sih? Ya Allah, itu. Ya makanya kita beraktivis dakwah itu harus kayak begitu, jadi cermin buat yang lain. Ketemu dengan orang siapapun, jangan cembetut dong. Familiar wajah kita, Pak Kembar, Ibu, Bapak, Sumia. Nanya kagak ngeliat, mau kemana? Dari mana? Ya Allah. Ya, relax santai. Udah saatnya kita sekarang jadi cermin. Ya, supaya mereka nonton kebaikan-kebaikan yang kita kita demonstrasikan. Waduh, demonstrasikan kepada mereka. Ya. Jadi sekali lagi, ya, kita harus belajar debat-debat dikit gitulah. Jangan apa ya, lugu-lugu banget gitu. Dibilangin primordial menang baik, dibalingin intoleran menang baik, dibilangin jangan ngomong lah, jelaskan dengan yang hikmah. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam Al-Qur'an Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, kalau kepada antum mana sebutin ayatnya. Ya, wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamaku dan telah aku sempurnakan untukmu nikmat-nikmatku dan aku ridho terhadap Islam sebagai agamamu. Jadi agama yang Allah ridhoi hanya Islam. Janganlah semua agama baik dan benar kecuali koma bagi para pemeluknya masing-masing. Jadi kita nggak usah repot mikirin agama orang lain. Agama orang lain biar dipikirkan sama pemeluknya saja. Sebagaimana mereka juga nggak perlu memikirkan agama saya. Biar saya dan kami saja yang memikirkan agama kami. Itulah makna al-yawma matulakum dinakum sampai di akhir. Waraditu lakumul Islam madina sampai ayat yang lain. Lakum dinukum waliyadin. Jadi ketika kita disudutkan dengan bahasa indemokrasi, intoleransi, jelaskan. Jadi demokrasi, toleransi bukan ngaduk-ngaduk, bukan. Tapi sekali lagi, saya tidak mengganggu, saya tidak menghalangi, saya tidak menyakiti, saya tidak menghina, saya tidak mencela, saya tidak ngerecokin, saya tidak campur aduk. Ya udah, kamu juga harus begitu ke saya. Itu demokrasi, itu toleransi, kan enak. Ya. Diganggu nggak suka, saya juga nggak suka. Diracokin nggak suka, saya juga nggak suka. Jadi gimana? Ya udah saling menghargai, begitu aja. Ya. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa ya, sudah
menurunkan kepada kita agama yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Di surah 6 Al-An'am ayat 38. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Ya, tidaklah makhluk yang melata ada di bumi, baik di laut, di darat maupun di gunung. Wala ta'iri yatiru bi janahi, dan tidaklah seekor burung yang terbang dengan kedua sayapnya di angkasa. Ini simbol makhluk ciptaan Allah yang di atas. Jadi ciptaan Allah yang di bawah, ada yang di atas. Illa umamun amsalukum, kecuali makhluk di atas, makhluk yang di laut adalah makhluk ciptaanku sama seperti kalian. Apa samanya? Ma farratna fil kitabi min syai'. Kami Allah tidak lupa, tidak luput, tidak khilaf, tidak teledor. Ma farratna fil kitab, di dalam Al-Quran. Min syai', urusan sekecil apapun. Oh, ternyata yang diatur makhluk oleh Allah bukan hanya kita. Iya, semua yang di langit, yang di bumi, kita diatur oleh Allah. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang teledor. Allah membuat aturan. Kan logikanya kalau urusan kecil sepele saja ada aturannya, ada petunjuk di dalam Al-Quran. Bagaimana aturan yang lebih besar? Ke WC itu kan masalah kecil. Dibuang karena kita nggak butuh. Ada petunjuknya, baca doa, melangkah kaki kiri, melangkah kaki kanan, baca doa. Masya Allah, buang aja ada petunjuknya. Masa nyari nggak ada petunjuknya? Ke pasar, yang nyari rezekinya di pasar. Ke kampus yang jadi dosen, ke rumah sakit yang tugasnya dokter, perawat, nyari pemimpin, ketua RT, buang aja ada aturannya. Masa nyari nggak ada aturannya? Di sini umat Islam masih banyak yang gagal paham. Lalu ya tugas antum memberikan pencerahan kepada mereka, kasih tahu Islam sempurna. Mau yang sempurna kan? Mau. Istrimu sempurna nggak? Pasti dia bilang enggak lah, ada aja kekurangannya. Suamimu hebat-hebat, ada kekurangannya ya? Banyak. Sama. Jadi kalau semua ada kekurangannya kita terima, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita terima dengan segenap kekurangannya. Lah, Islam yang sempurna kok malah diterima sebagian, ditolak sebagian. Makanya sekali lagi, belum cukup menjadikan Islam sebagai minhajul ibadah. Udah baik, ya. Tapi mari kita jadikan Islam minhajul hayat. Munakahat kita, rumah tangga kita, ekonomi kita, bertetangga kita, ya, di lingkungan kampus kita, di lingkungan pasar kita, di lingkungan kerja kita membawa spirit Islam. Antunna, Bapak Ibu, jadi cermin. Semua orang akan melihat Anda. Ya, kalau Anda berpenampilan baik, berakhlak baik, bertutur kata baik, orang-orang yang beda agama terpesona, pada akhirnya akan, kamu agamanya apa? Emang kenapa? Saya salut banget, Masya Allah. Seorang beda agama aja lagi susah, kamu tolongin. Padahal orang yang seagama sama saya juga gak peduli, tapi kamu yang beda agama, ya Allah. Gitu. Ya. Ma farratna. Jadi gak ada yang luput, gak ada yang terlewat, gak ada yang Allah teledor, gak ada yang hilaf. Sempurna. Dan ayat ini ditutup dengan kalimat yang Masya Allah jeleb. Bahasa ibu-ibu. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Semuanya yang di atas, yang di bawah kita, pada akhirnya akan berpulang ke hadapan Allah, ke sisi Tuhannya. Ini mananya apa? Seolah-olah Allah nyuruh kepada kita hidup bebas, ngomong suka-suka, berbuat suka-suka. Tapi ditutup. Tapi ingat, kamu akan kembali kepadaku. Artinya apa? Saya akan minta pertanggungjawaban atas apa yang kamu ucapkan, atas apa yang kamu perbuat. Artinya apa? Ini berarti kita nggak boleh hidup semau-mau kita. Kecuali kita pulang tidak menghadap Allah, ya enak. Kita tidak akan mempertanggungjawabkan segala ucapan-ucapan kita, perbuatan kita. Tapi ternyata ditutup yang iman, yang nggak beriman, yang baik, yang nggak baik, yang jahat. Ingat, semua kalian akan menghadapku agar pulang kepadaku. Dan aku akan minta pertanggungjawabannya. Jadi nggak ada hidup bebas. Anak pang, ngomong adik, alah, nggak usah bawel kamu.
Orang tuh ingin bebas tanpa batas. Mau mandi nggak mandi urusan gua. Mau makan mau nggak makan. Badan saya mau saya cat mau saya warna. Pokoknya ingin bebas. Saya mau nge-seks sehari berapa kali dengan siapa. Pokoknya saya mau bebas. Nggak mau ada aturan. Sekarang banyak anak pang yang sudah tersentuh oleh dakwah-dakwah kita. Ketika ditanya, emang ada kehidupan bebas tanpa batas? Orang di barat, di negeri sekuler aja ada aturannya. Bro, nggak bakal ketemu kehidupan bebas tanpa batas kecuali di akhirat nanti di surga nggak ada larangan. Semuanya boleh. Selama masih ada kata nggak boleh, ada larangan. Di negeri sekuler kan ada nggak boleh, larangan. Itu berarti hidup nggak bisa bebas. Jadi percuma. Nah berarti ujung ayat ini kesimpulannya apa? Sebenarnya setiap kita manusia yang baik yang buruk itu ada titik sama. Paling nggak dua. Sama-sama kembali kepada Allah. Ya, titik sama yang kedua, orang baik, orang jahat itu punya angan yang sama, punya asa yang sama, punya harapan yang sama. Apa harapannya? Kepengen menutup mata menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Pasti. Nggak percaya? Silakan Bapak Ibu riset. Ada nggak orang jahat yang berdoa, ya Allah, matikan aku pas lagi melakukan kejahatan. Matikan aku ya Allah pas lagi ngerampok. Matikan aku ya Allah pas lagi nerima atau memberi suap. Matikan aku pas lagi ngebunuh. Nggak ada. Jangankan orang baik, orang jahat aja kepengin menutup matanya dalam keadaan baik. Kalau kita sama-sama itu coba sentuh dikit saja. Kalau benar asa kita, angan kita, harapan kita sama, kan harusnya kita berupaya mantesin diri. Supaya aku menutup mata husnul khotimah gimana? Oh berarti sholat, puasa, ngaji, perintah Allah kerjakan. Gitu. Ya. Kepengen orang kaya jadi kaya, tapi malas. Itu namanya nggak mantesin diri. Nah, makanya orang-orang yang belum mantas-mantasin diri mungkin termasuk diri aneh. Jadi kita semua mungkin ya mari kita pagi ini sambil kita mengkritik diri sendiri, muhasabah ya. Jadi sekali lagi orang baik, orang jahat sama kepengen menutup mata dalam keadaan husnul khotimah. Kalau begitu ya udah yuk kita sama-sama memantaskan diri ya dengan mengikuti segala ketentuan-ketentuan Allah, taat tunduk total kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terima agama kita secara konseptual seutuhnya dari A sampai Z, kalau nerima pasangan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ya, walaupun prakteknya tetap kita step by step bertahap, tetapi secara konseptual Al-Qur'an, Islam wajib dan harus kita terima secara utuh. Demikian yang bisa Ana sampaikan, mohon maaf jika yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Anwar atas tausiahnya, mengingatkan kita ya tentang kesempurnaan Islam dan apa yang seharusnya bisa kita lakukan lebih banyak dengan ya, kesempurnaan Islam itu yang kita terima ini. Baik Bapak Ibu, silakan bagi yang ingin bertanya, boleh tanya langsung, boleh juga ditulis di chat ya. Dari YouTube ada sekitar 15 orang juga boleh tulis di chat roomnya, di chatnya ya, live chatnya boleh ditulis yang di YouTube kalau ada pertanyaan. Ya. Silakan. Pertanyaan ini ada 2 lah 3. Nanti kalau ada pertanyaan banyak mungkin bisa langsung aja. Ya. Ya, ini saya ada kajian kitab soalnya di rumah jam 6:30 sebenarnya. Oh baik Zat, ya baik. Ini ada satu pertanyaan Zat. Saya di rumah tiap Ahad jam ya setelah kuliah subuh ya setiap Ahad jam 06.30 sampai jam 8 itu ada kajian kitab. Jadi mengkaji agama tapi pakai baca kitab, pakai sambil belajar bahasa Arab tiap hari Ahad. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang luang waktu ingin bergabung, welcome, ahlan wa sahlan. Ya, jadi pertanyaan pagi ini saya batasi 2 aja. Oh baik Ustaz. Ini sudah ada satu masuk. Ustadz, Presiden memilih Kapolri yang beragama Nasrani, padahal organ terbesar Indonesia adalah Muslim. Pada saat diangkat sebagai Kapolda Banten, yang bersangkutan ditolak oleh warga Banten. Bagaimana sikap Muslim terhadap pemilihan pimpinan lembaga publik dan penegak hukum tapi bukan Muslim? Bahkan Ketua PBNU
Sensor aja ya. Menyatakan bahwa Kapolri adalah warga NU cabang Nasrani. Demikian Ustaz pertanyaannya. Sikapnya bagaimana sikap kita? Ya, habis gimana lagi? Kita nggak bisa nyalain kok orang-orang yang mimpin kita hari ini. Pemimpin itu cermin kita. Kan kita yang mengantarkan mereka ada di sana itu. Ini kewajiban kita memberikan pencerahan kepada umat. Jadi tiap pilkada, tiap pilgub, tiap pilek, tiap pilpres itu mayoritas umat yang dominasinya adalah Muslim karena mayoritas Muslim. Di musim-musim itu selalu bertanya wani piro. Ya, saya dikasih 200 sama dia. Kalau Pak Anwar ngasih 500 ya saya milih Bapak. Dia belum sadar. Jadi orang-orang yang masih pragmatis ini memang harus dibina dari sekarang untuk persiapan 2024 nanti. Jangan diantepin. Harus diraih dari sekarang, dicerahkan dari sekarang. Ya. Dia nggak sadar kalau saya diangkat jadi pemimpin, jadi RT aja bisa buat aturan. Jadi RT pasti saya akan bikin aturan. Kerja bakti, iuran sampahnya jadi berapa, iuran sekurunya jadi berapa. Saya nanti yang akan buat aturan. Nah kalau aturannya enak, uang sampah turun, ya iuran security turun, enak. Sampah tadinya 10.000 jadi 50.000. Security tadinya 100.000 jadi 500.000. Kaget terus tuh. Dan kebijakan itu akan berlaku 5 tahun. Kalau saya kembali lagi, kebijakan itu akan mungkin lebih buruk 5 tahun kedua. Terus apa artinya saya terima 200.000 kemarin? Itu harus diingatkan. Apa artinya saya terima dari dia 500.000 5 tahun yang lalu? Kalau saya tiap bulan harus membayar iuran security naik selama 5 tahun. Kalau dia kepilih lagi 10 tahun. Mereka nggak pada sadar. Jadi sekali lagi, ya, mari kita belajar evaluasi diri, introspeksi diri. Mereka cerdas-cerdasin dikit, colek-colek dikit lah gitu. Ya, sentuh-sentuh dikit gitu. Bahwa pemimpin di tingkat yang paling bawah sampai yang paling tinggi itu sebenarnya cermin kita. Ya udah, nggak usah disalahin. Kalau sekarang membuat kebijakan nggak enak, nikmati aja. Pakai bahasa gaul, makan. Lu nggak enak, ya udah kalau nggak enak, ya kita berpikir dari sekarang. Mudah-mudahan 2024 nanti bisa Allah kirim kepada kita pemimpin yang lebih baik. Begitu caranya. Jadi sikap kita jangan hanya nyalahin, ya, tapi sekali lagi, mari ajak kita sadar. Itu penting banget. Dan 2024 bentar lagi. Jadi kalau kita nggak mempersiapkan dari sekarang, ya, undang-undang memilih RT udah mulai dibahas-bahas tuh, ya. Konon katanya undang-undang memilih saya RT, ya, akan direvisi. Apa revisinya? Pokoknya sekarang ketua RT 3 periode. 1 periode jadinya RT-nya apaan, Pak? Tambah 2, tambahnya tambah 3 periode. Sekarat kita. Paham tidak? Kalau nanti pendukungnya dukung semua, ya kita rakyat yang harus berubah secara konstruktif, secara kedua, secara demokratif. Ya jangan memprovokasi umat untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum positif maupun hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka beri pencerahan supaya mereka tetap bisa bertutur kata, bersikap yang konstruktif, yang demokratif, yang tidak mengarah ya kan kepada delik-delik. Ini kalau sudah mengarah delik, Masya Allah, berat jadinya. Ya, jadi kita harus tahu diri sekarang. Itu ya pertama. Satu lagi. Belum ada yang nanya lagi Ustadz. Silakan satu lagi. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau tanya langsung juga boleh. Tidak ada? Nggak apa-apa kalau tidak ada, ya Ustadz juga sudah ada acara lagi. Boleh nanti Japrian kalau ada hal-hal kita ngobrol, kita diskusi insya Allah. Ya, ada juga yang nanya ini, Tad, itu yang kajian kitabnya online atau offline, Tad? Tatap muka yang online udah banyak katanya. Oh gitu ya, berarti ke sana ke. Tapi tetap menjaga prokes insya Allah. Iya. Boleh tahu nanti lokasinya dikirim, Tad. Mungkin ada jamaah yang ingin hadir. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita.
pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mencerahkan dan memberi semangat pada kita untuk senantiasa komitmen dengan Islam yang kita yakini sebagai tidak hanya pedoman dalam urusan ibadah, tapi juga pedoman dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Anwar yang sudah menyampaikan tausiahnya, juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyimak di Zoom meeting maupun di YouTube. Jazakumullah khairan semuanya. Kita sama-sama akhiri pertemuan kita dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.